Halo teman-teman semuanya yang hadir malam ini. Saya Liza dari Arsitek 96. Mhm. Alhamdulillah saat ini tinggalnya di sini ya. Nah, saat ini berprofesi sebagai health coach, ya kan? Jadi selama Ya, 10 tahun ini membantu orang-orang untuk lebih sehat dan lebih bugar. Saya adalah owner dari Familia Club Studio, hmm, ya itu posisinya awalnya ada di eh, ada di Jalan Raya Bogor ya awalnya, tapi karena sejak akademi speak, jadi setelah kemarin 2020 kita close dan sekarang semuanya dilakukan by ya, virtual. Jadi ada virtual workout, ada virtual coaching, diet dan ya, lain-lainnya. Thank you, ya, Angki dan ya. Saya Angki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Angki. Waalaikumsalam. Saya Sekretaris Umum Iluni Ars UI periode 2124 ini. Eh, Nanti kalau ketua biasanya diperkenalkan paling akhir ya. Nah, kal- Ya, save the jadi best for last. ya. Sebenarnya saya ini udah dari gue malas ya gue aja. Gue sebetulnya selama hampir 11 tahun 12 tahun berprofesi di bidang automation untuk home automation, office sama juga office, terutama untuk window blinds. Jadi untuk jendela. Jendela ada roller blind, curtain dan kaca film. Sebelumnya saya 4 tahun bekerja di Somfy, saya sempat bekerja juga di National Panasonic Gobel. Saya sempat juga bekerja di Geraha Digital, perusahaan office home dan office automation juga. Cuman memang sejak lulus saya 2000, dari 2001, dari 2001, saya angkatan 94 ya, saya lupa saya angkatan 94, tapi lulusnya 2001. Nah, 2001 sampai saat ini sebetulnya sebagian besar saya bekerja dalam bidang window blinds dan curtain gitu. Uh, saya saya diminta Johan untuk ikutan woro-woro lah untuk Iluni Ars UI. Nah, sebagai gambaran, saya sudah kenal Johan udah dari sejak kuliah. Kita juga dulu teman kos bareng gitu. Jadi saya kenal Johan banget. Saya tahu dia itu loyal dan pekerja keras walaupun kadang-kadang suka uh, ngelamun ya gitu. Nah, tapi waktu itu saya diajak dan saya bilang serius gitu. Beneran, beneran. Oke, ya udah kalau gitu kita ikut. Nah, eh, di samping buat saya sih kalau kenapa waktu itu saya yakin kalau Johan itu serius adalah di awal memang dari awal saya tahu kita juga anak-anak 94 udah tahu Johan itu tipenya eh, pendengar yang baik. Jadi dia banyak menerima masukan. Ya, jadi saya tahu bahwa waktu dia bilang dia ingin menjadi ketua Iluni Ars untuk periode 2124, pasti ada sebabnya gitu. Nah, mungkin nanti dijelaskan sendiri sama Mas Johan ini ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Waalaikumsalam. Angki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jo, go ahead. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita Halo, semua. waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kebetulan kita bertemu di sini, berkumpul di sini untuk bincang-bincang dengan Iluni Ars periode 2021-2024. Perkenalan dari saya Johan, angkatan 94, sejak lulus tahun 2001, sudah bekerja di beberapa konsultan juga. Waktu itu bikin bareng sama teman-teman. Kemudian sempat kerja juga di Imaji, Imajinya Kak Ijal itu. Terus sejak 2013 sampai sekarang saya bekerja di Bank Mandiri sebagai kampus development and maintenance
Regional Mandiri University. Jadi memaintain kampus-kampus Mandiri University di seluruh Indonesia. Apalagi kira-kira? Oke, berarti saat ini domisili di mana nih, Kak Jo? Oh, domisili di Tangerang, Tangerang, Banten. Oke, Tangerang. Kalau Kak Anggi di mana, Kak Anggi? Kalau saya domisili di Jatiwaringin. Saya dari dulu jadi kalau hanya selangkah dari Jakarta, nah itu rumah saya. Tapi bukan di Jakarta, jadi selangkah dari Jakarta. Kuliah pun hanya selangkah dari Jakarta. Iya, sama. Jadi saya pulang dulu kuliah. Dulu kuliah itu Jakarta cuma dilewatin aja. Dari Jatiwaringin, Bekasi, terus langsung ke Depok gitu ya. Iya. Iya, kalau kuliah dulu AKAP ya, AKAP. AKAP betul. Antar kota. Melewatin 3 provinsi. Jadi provinsi Banten, Jakarta, terus baru Jawa Barat. Iya. Sempat ngalamin naik kereta juga ya kita Jo ya. Naik. Kalau Johan nggak tahu deh. Kalau aku gue sempat ngalamin naik kereta dari Kalibata sampai Depok. Terus akhirnya nggak mau lah. Sempet sih kalau nebeng bokap tuh sampai di Cikini. Gue biasanya naik dari Cikini karena bokap kantornya kan di Rawamangun tuh. Jadi dulu tuh kapok naik kereta karena kalau berangkat dari Kalibata udah jam 6:30 pun tiba-tiba bisa sampai kampus jam 10. Sampai ketinggalan mites waktu itu. Jadi waktu itu udah kapok deh kayaknya gue naik kereta. Gitu. Jadi kenapa tuh? Karena emang keretanya gitu ya? Keretanya tidak berjadwal kan kalau zaman dulu, makanya sekarang bersyukur anak-anak belum sebagus sekarang lah sistem pengaturan ininya. Iya. Keretanya, transportasinya. Walaupun dulu udah menurut gue udah canggih banget, ada kampus-kampus yang dilewatin sama kereta gitu ya. Jadi urban transportation-nya udah keren banget gitu sebenarnya gitu. Tapi ya ternyata tidak. Pertanyaan nih. Oke, itu dia tuh. Gimana bawa maketnya? Nah, akibat dari telatnya mites itu, terus gue mutusin untuk kos. Akhirnya gue kos dulu di awalnya sih gue lupa nama kosnya ya. Pokoknya di Kukusan, soalnya di Kukusan Teknik. Fokus. Terus yang kedua yang lama di Pondok Kukusan yang lama ya. Sebelumnya bukan di Fokus. Pondok sebelumnya di Mardotila habis dari Fokus belum sama itu loh, sama Rio segala macam gitu loh. Nah itu di Kutek sih, Kukusan Teknik. Terus habis itu di Fokus di Fokus lama. Jadi gue sama Johan sempet sekamar, sebelahnya ada Green. Tadi masih ini nggak ya, nyimak kayak Ayu ya. Nah kita biasanya ngeliatin kos-kosan Putri di sebelah gitu di Green. Habis itu sempat ke Mardotila. Green masih ada nggak sih sekarang, belum tahu. Tapi ya gitu. Nah, jadi market itu dulu tidak dibawa. Market itu dulu dibawa ke kos, tidak dibawa pulang, dibawa ke kos atau di kampus. Dulu masih boleh nginep di studio. Sampai nginep di studio. Gitu. Jadi ya alhamdulillah keputusannya tepat waktu itu. Dan Kukusan juga masih sepi ya, jalannya juga masih becek. Itu nggak mau becek benar-benar masih sepi, nggak sepenuh sekarang kos-kosannya. Sepertinya perkenalan kita ada yang masih mau disampaikan lagi atau kita masuk langsung ke pemaparan nih program kerja? Terserah, aku sih ikut aja. Pokoknya gini, jangan lupa untuk gue balik lagi ya, disimak dari awal sampai akhir. Bang Izzy kan kayaknya nyimak tuh tadi tuh sama Mas Seri ya. Ada hadiah, nanti disimak ada hadiah. Ada di akhir live ini ada pertanyaan, jawaban yang benar yang pertama masuk ke IG-nya Ilunias UID dapat hadiah ini ya. Ini sebetulnya warnanya ungu nih, tapi nggak kelihatan kayaknya.
Gue nyari yang Oke. sesuai dengan ungu-ungu. Kalau kalau host boleh ikut itu Nggak yes boleh, nggak? nggak boleh. Panitia Panitia juga nggak boleh ya. diperkenalkan. Tim pengurus juga boleh apa enggak? Ini gue lagi posting di Facebook gue supaya rame. Oke. Sip. Arif, Arif RW. Lanjut nih, hai Uki. Halo, Anissa. Nah, ini Anissa ikut nih. Terus siapa lagi nih? Aku mau sapa nih. Awi Jenes. Bacanya gimana nih? Awi Jenes. Oke, halo. Hai UI Story. Oke, hai Chronological. Wah. Oke, baiklah. Kita akan segera masuk kayaknya ya. Bagusnya langsung dimulai untuk pemaparan. Ya, ada giveaway-nya, Biar rame. Ya, ingat ya, para peserta ada 13.000 orang nih malam ini. Para peserta, ingat baik-baik bahwa giveaway, ini adalah dari komunitas Lego Mania ya. Apa sih namanya komunitasnya tuh? Kalau kata Uki, komunitas Brick Lovers Ars UI. Nggak boleh Lego katanya. Karena merek lain juga di welcome. Oh, I see. Oke. Komunitas Brick Lovers Ars UI. Nah, nih ya. Jadi PO bisa ikut ya? Iya, PO bisa ikut. Makanya gue lagi ngundang di Facebook nih, supaya PO ikutan. Wah, ada dari Jogja nih, Jo. Waduh, ada juragan Jogja. Aduh. Iya. Oke. Kak Jo dan Kak Angki boleh menyapa juga ya followersnya di sana ya? Iya. Itu fansnya Johan itu. Mas Hendra Budi itu fansnya Johan itu. Iya, yang barusan pirangin rambutnya itu. Tuh, Koko yang kiri bawah. Wah, ada Kak Hendra Budi. Ini dia sangat perhatian sama. Oke. Ya, pokoknya kalau mau harus ikut dengerin dari awal sampai akhir ya. Itu ya kesepakatan kita ya. Gue gini ya. Dari kaki, betul. Ya, bisa dipasang. Harusnya tadi langsung dipasang. Iya, gitu jadi. Oke. Oke, lanjut aja. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke, yuk. Giliran pertama adalah pemaparan dari Geng-geng. Jadwal pertama adalah Kakak Angki duluan ya. Kirain Johan ya. Jadi kalau pengurus aja kali Jo, pengurus aja. Ya, perkenalan pengurus ya, mungkin. Oke deh. Boleh dikenalkan. Ya, jadi di kepengurusan Iluni Arsitektur FTUI 2021-2024 ini kita ada beberapa bidang. Jadi mungkin juga nggak banyak ya. Kita bagi ada 4 bidang. Yang pertama seperti diamanatkan oleh ADART FTUI yang wajib itu harus ada sekretaris yaitu Angki dari angkatan 94, kemudian bendahara umum, nah itu Iva dari angkatan 94 juga. Nah, untuk bidang yang lainnya dari kepengurusan ini ada bidang humas, yang kabitnya adalah Kak Rizky siapa? Noviandri ya, kalau nggak salah. Panjangnya itu angkatan 2008. Kemudian yang satu bidang lagi adalah bidang program. Jadi bidang program itu yang merumuskan program-program kegiatan dari Iluni Ars FTUI yang diketuai oleh Farah, nama panjangnya Gracia Carmelita Farani, Farah angkatan 2016. Diulang lagi, Jo. Ulang lagi, Jo. Gracia Carmelita Farani, atau nama panggilannya Farah, angkatan 2016. Ya.
Kemudian kita juga ada Dewan Penasehat, ada 2 Dewan Penasehat di Iluni Ars, itu adalah Bang Denny Kurnia, Angkatan 89, dan satu lagi adalah Mbak Indri Lestari Yuwono, Angkatan 96. Mungkin sekilas itu ya perkenalannya, karena di masing-masing tim juga alhamdulillah lumayan banyak ya yang bergabung. Ya selanjutnya mungkin dikembalikan ke Liza. Oke, Kak Jo, ini mau tanya nih, kalau misalnya kemarin untuk pengurus itu sampai terbentuk sekarang jadi yang orang-orang yang tadi Kak Jo sebutin, perkenalkan itu, sebenarnya dari mana sih mereka itu datangnya? Datangnya dari mana ya? Kemungkinan kecuali Angki itu, kalau Angki emang waktu dari sebelum mengajukan diri untuk pencalonan itu, gue udah approach Angki, jadi yang tadi juga udah jelasin. Nah, Jo ada ini, kata penyanyinya ya. Jo, ganti Jo. Halo. Ya. Ganti ini. Jangan pakai WiFi coba. Putus tadi. Oke. Halo, selamat datang teman-teman yang baru masuk ya. Jadi gue terusin ya, biar nyambung ya, biar nggak putus. Jadi selain kalau Angki sama Johan sih banyak yang udah tahu juga, kita sering ngobrol bareng kan. Jadi dia tahu lah kalau Johan yang ngajak, Angki sih hampir pasti ikut kayak gitu. Nah, cuman untuk yang lain-lain itu sebenarnya kebanyakan dari kita kan ada kayak open recruitment. Nah, open recruitment itu sebenarnya di awalnya adalah kita ada ada kayak form diisi mengenai minat masing-masing, terus mereka mau bantu di mana aja gitu. Nah, termasuk Lisa juga ya waktu itu ya. Gitu. Nah, jadi dari respon yang masuk, banyak tuh ide-ide bagus, malah di waktu itu juga ada yang langsung ngasih usulan program, ada yang ngasih usulan cara begini harus begitu. Nah, itu yang antusias biasanya kita ajak ngobrol, kira-kira kalau misalnya ada ide seperti itu gitu, kan bagusnya kan ada di dalam ya gitu, mau nggak gitu bantuin kita gitu. Ya alhamdulillah responnya banyak gitu, dan yang menarik adalah orang-orang yang ikutan itu sebenarnya mereka juga sibuk juga di kerjaan masing-masing gitu. Jadi tadinya jujur aja, tadinya Johan sama gue itu agak ragu, mau nggak ya orang yang ngurus organisasi yang tidak berorientasi uang kan gitu. Terus capek pasti meeting, walaupun meetingnya online ya, nggak kayak zaman dulu ya, meetingnya harus kopi darat, istilah orang tua dulu kopi darat. Terus udah gitu yang ketiga adalah kan biasanya hampir seumuran kita kan pasti hampir pasti kan udah berkeluarga kan. Nah jadi bayangin masih sibuk di kerjaan, sibuk di keluarga, ngurusin organisasi yang nggak berorientasi profit gitu. Kira-kira orang pada mau nggak ya bantuin? Nah, alhamdulillah banyak yang ikut, banyak yang mau gitu. Dan menariknya lagi, profesional ini malah di dalam kegiatan sehari-hari di meeting kita itu selalu ada kita ada internal meeting gitu, terutama dalam hal mengenai self development sama jadi pengembangan diri dan juga soal manajemen kan ternyata ya gue technical skill gitu. Jadi di awal juga malah mikir sebenarnya orang-orang yang ikut organisasi gini ya, ikut badan pengurus Iluni Ars UI, sebenarnya ikut ngembangin diri juga, dan banyak yang kayak gue nggak ngerti gitu, kayak manajemen zaman sekarang ada yang agile, ada yang kayak gitu, ternyata menarik gitu. Nah itu yang bikin dan kita harapkan ini terus terjadi
supaya organisasi berkembang, terutama karena kita kepengen ngajak yang angkatan 2008, 2010 dan ke bawah itu untuk ikutan ngurusin Iluni Ars lagi gitu. Mungkin di situ, nanti diterusin lagi, lanjutin lagi. Ya, itu udah dijelasin tadi ya, Mangki ya. Sorry tadi keputus. Iya. Oke, jadi berarti memang sudah ada konsep awal untuk rekrutmen, istilahnya seperti itu ya. Jadinya dan orang-orang yang bergabung adalah orang-orang yang memang sudah memilih untuk join seperti itu ya. Oke, keren sekali. Nah, lalu berikutnya saya kita akan beralih ke Kak Angki ya. Kak Angki mungkin setelah tadi kita perkenalan pengurus, kita beralih ke Kak Angki, mungkin langsung masuk ke sebenarnya main program kerja yang mau diangkat pengurus di 3 tahun ini itu sebenarnya apa? Ya, jadi awalnya sebenarnya dari ngobrol sama Johan itu ada beberapa kita ngobrol sama Johan, tapi kita bawa masing-masing ada opini dari kiri kanan ya. Jadi selama ini kita melihat kita dikasih tahu bahwa sebetulnya Iluni Ars itu kegiatannya ngapain aja sih? Malah kemarin itu pas lagi Sunday Ars kan sebetulnya kan kegiatan mahasiswa ya. Gitu. Bisa ngumpul sampai berapa angkatan ya, Jo? 25 ya? 50 ya. 55 angkatan gitu. Dan itu luar biasa hebat gitu. Maksudnya kayak belum pernah terjadi, ada hampir setiap angkatan hadir di acara itu gitu, acara di kampus ya di waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah abis itu apa gitu. Kan alumni ini kan sebenarnya udah kayak ke-trigger gitu. Gue kangen nih, gue pengen ketemu. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, kan selama ini Iluni Ars ada, kegiatannya juga ada, tapi kok yang ikut? Nah, pertanyaannya gini, yang ikut satu, mungkin dari segi jumlah presentasinya sedikit sekali. Yang kedua, orangnya itu aja, itu kan basic ya. Terus yang ketiga adalah yang sebenarnya pengen ikut gitu, tapi nggak tahu gitu juga ada gitu, yang pengen ikut tapi nggak ngerasa diajak. Nah, dari pengalaman kita, dari ngobrol-ngobrol itu, ternyata sebenarnya pas diteliti, kan kegiatan Iluni Ars UI itu kebanyakan berfokus dalam hal arsitektural. Gitu. Nah, kita pikir lagi nih, bener apa enggak gitu. Jadi visinya kita kan gitu, bahwa sebenarnya Iluni Ars UI itu adalah himpunan, kumpulan, paguyuban orang-orang yang lulus dari jurusan arsitektur FTUI, bukan kumpulan arsitek lulusan UI gitu. Karena ternyata setelah diteliti hampir bukan hanya karena yang hanya ini tuh sebetulnya cuma 10%, 10-15%. Kan kita kan ada data tuh kemarin. Nah, dari Sunday Ars juga ada data gitu. Hanya 10-15% yang benar-benar berprofesi sebagai arsitek dan kontraktor. Ada sebagian besar itu yang ternyata kayak bisa ya gitu. Tersebar gitu. Jadi kan karirnya banyak, ada yang jadi ada yang bahkan ibu rumah tangga ada pasti ada, terus ada yang eksekutif yang banyak di banking ya, banking banyak sekali termasuk kayak Johan, terus ada yang di supplier bahan bangunan, supplier pokoknya ada hubungannya dengan dengan bangunan ya, termasuk gue gitu. Ada yang sama sekali nggak ada hubungannya kayak trainer kesehatan kayak Liza. Ada yang di paper mesin, ada yang di perusahaan paper mesin gitu. Jadi ada yang apalagi Jo yang paling antik. Ada yang sekarang desainer UI, user experience, user interface. Gitu. Ada yang jadi chef juga kalau nggak salah. Iya. Ada yang jadi wartawan nih Jo.
ada yang jadi wartawan kan. Ini ada nih peserta yang ikut di sini nih, ada iya. wartawan. Nah, Properti manajemen, wah. iya. Oh iya, tuh tadi iya. properti manajemen. Jadi banyak banget. Malah kalau mau dilihat, malah kalau dari yang kakak-kakak sama adik-adik yang perempuan itu malah, ayo dong sekali-sekali dong ngajak Nicholas Saputra. Kan dia kan sebetulnya bukan arsitek, tapi dia seniman film gitu. Ada dari atas kita ada Bang Erwin Gutawa juga kan, musisi. Nah, setelah ngelihat fenomena ini gitu, sebenarnya kita ngelihat bahwa yang 80% ini sebenarnya kepengen ikutan gitu. Cuman belum ada wadahnya. Nah, kalau gue bilang sama Johan, misi kita tuh gini, ibaratnya kita nyediain nampannya, nanti masing-masing angkatan itu menyediakan hidangannya gitu. Jadi kita menyediakan wadahnya gitu. Makanya kita selalu terbuka ide apa gitu. Itu di awal ya gitu. Nah, di awal seperti itu. Nanti kalau dijelasin sama Johan mungkin lebih jelas lagi pengejaran tahannya di program itu seperti apa. Tapi intinya seperti itu, bahwa kita ingin mewadahi semua kalangan nih dengan latar belakang profesi apapun dari alumni jurusan arsitektur Fakultas Indonesia. Sekarang departemen ya namanya ya. Departemen gitu. Departemen arsitektur. Misi kita sebetulnya lebih ke arah sana gitu. Lebih ke arah sana ya. Siap. Oke. Baik. Keren sekali ya pemaparan dari itu udah jelas. Ini ada Kak Ova. Nah, terus Kak Danang ikutan dengar. Nah, Danang itu salah satu koreksi ya kalau salah ya, Pak ya. Danang itu lighting designer ya. Dan ikutan di proyek yang bagus banget kan, GBK kalau nggak salah ya. Kalau GBK sama Istiqlal. Sama Istiqlal. Nah, itu dia. Terakhir kayaknya kantor pos ya, benar ya? Yang terbaru ya, benar nggak? Oh iya tuh. Ada deh kalau nggak salah. Apa ini yang sebelumnya ya? Iya. Memang Pak Danang keren sekali ya. Lighting designer ya. Jadi, lighting designer. Oke. Lighting designer. Nah, jadi berarti konsepnya, visi misinya sebenarnya itu ya. Misinya adalah menjadi wadah untuk seluruh alumni. Seluruh alumni. Sebanyak mungkin. Sekarang ini sebanyak mungkin. Nah, kalau misalnya sebenarnya seluruh alumni arsitek itu sekarang kurang lebih sudah ada 2.600 orang ya. Berarti kita berharap, Angki berharap dan Kak Johan berharap bahwa kita bisa menjadi awalnya untuk meng-connect lagi gitu ya, dengan 2.600. Entah ada di mana sekarang gitu ya kan, yang entah udah melakukan apa sekarang gitu ya, mau kita connect lagi gitu ya. Mudah-mudahan keren banget, aku suka sekali. Dan Kak Johan ada yang mau ditambahkan? Kalau gue mau bisa tambahin dari Angki tadi ya, selain dari kita punya latar belakang, bukan latar belakang punya keberagaman yang sangat kaya untuk masing-masing profesi dari lulusan arsitektur FTUI itu juga yang pengen kita rangkul adalah juga angkatan-angkatan muda ya, terutama yang baru masuk dan sampai ke mungkin dari 2000 sampai yang lulusan terakhir lah. Tapi ya kalau di kepengurusan sih alhamdulillah itu udah cukup terwakili ya, kalau misalnya bisa dibilang terwakili lah dari yang target kita itu ya. Makanya mungkin kedepannya mungkin bisa jadi jembatan Iluni Ars ke teman-teman yang itu sih gitu. Ya. Terus gue nambahin nih, waktu ngobrol terakhir sama Johan, gue nambahin gini, karena ngelihat Sunday Ars yang tahun 2020 itu sangat sukses ya, kalau menurut ukuran viewers ya waktu itu ya, viewers yang ikut gitu, gue jadi kepikiran gitu, kita jadi berdua jadi kepikiran, kok setelah pandemi malah lebih banyak yang ikut gitu.
artinya kan ya sekarang mau nggak mau kan 4G udah kemana-mana tuh. Eh, jadi orang di daerah pun bisa ikutan. Tapi yang lebih menarik lagi kita punya diaspora alumni itu lumayan luas. Bahkan kalau, nah ini saya sekalian ada pesan sponsor ya, Luis ya. Jadi Siap. Buat alumni, coba deh login ke iluniars.ui.id. Ya. It, Website kita ya. Website kita gitu. Nah, di situ bisa kelihatan sebaran karya-karya alumni arsitek UI ya, yang benar-benar lulusan UI aja itu udah hampir di semua benua ada. Nah, diaspora ini dan itu yang cuman yang jadi arsitek. Bayangkan yang 85%-nya gitu. Ada kayak sekarang mungkin nggak tahu nih ikutan nggak. Kang Diva angkatan 94 lagi ada di Uni Emirat Arab, terus lagi ada di Dubai. Terus ada Agnes, dia angkatan 94 aja ya, atau ya ada Agnes yang lagi di Australia gitu. Terus ada beberapa teman yang berpraktek kayak dari 94, Kartika dan Lucy itu bekerja sebagai arsitek di Amerika gitu. Nah, kan dengan adanya ada Mirna Irfan juga. Mirna Irfan juga. Itu 94 aja loh. Itu dari 94. Nah, terus kita kepikiran nih. Berarti sebetulnya ini blessing in disguise gitu. Dengan adanya pandemi seperti ini, orang udah mulai terbiasa kegiatan daring ya, online gitu. Kita bikin aja banyak kegiatan online. Kita bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di luar negeri gitu. Kita bisa ngobrol, terus bisa dikomentarin gitu. Terus bisa cari masukan. Nah, kayak gitu itu lebih terbuka lebih luas gitu. Itu aja. Jadi peluangnya lebih lebar sebenarnya. Iya, ya, lebih lebar. Ya. Oke, baiklah. Thank you, Kang Ki. Lalu berikutnya saya ingin menanyakan untuk program kerja unggulan. Nah, reminding semua peserta, stay tune sampai akhir karena Kak Angki dan komunitas Brick Lovers ya? Iya, Brick Lovers. Brick Lovers. RUI. Nah, Iluni akan ada giveaway, teman-teman. Itu adalah Lego original. Saya bilang original ya. Iya, kalau KW dimarahin Kuki. Kalau KW nanti ada yang protes ya. Ada yang protes. Kita nggak main KW original ya. Oke, itu dengan catatan stay tune dan nanti menjawab pertanyaan yang akan kami sampaikan. Iya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke arah langsung program kerja ya. Unggulannya apa sih? Kira-kira gini. Sekarang kan kita ada 3 tahun waktunya ya, masanya gitu ya. Kemarin sempat saya mau singgung sedikit, angkat sedikit bahwa Kak Angki dan Kak Johan itu menginginkan kita punya satu semacam legacy yang kita bisa turunkan sampai ke generasi-generasi berikutnya gitu. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk seluruh komunitas alumni arsitek gitu ya. Benar ya? Nah, Kak Jo, untuk awal nih, tolong silakan program unggulan apakah yang yang kira-kira langsung mau digaungkan secara istimewa gitu ya dari badan pengurusnya sekarang, Kak Jo. Oke. Kalau program unggulan kita ada beberapa ya. Jadi yang pertama mungkin itu kita udah jalin kontak dengan Iluni UI, ada pelatihan property developer. Jadi kita udah udah rapat juga dengan Iluni UI untuk pelaksanaan pelatihan property developer yang disponsori kalau nggak salah BTN deh. Nah itu cuman masih nunggu waktunya karena UI masih mau ngobrol lagi sama BTN. Kemudian kalau yang dalam waktu dekat ini ada juga sosialisasi STRA. Jadi STRA ini kan adalah surat tanda registrasi arsitek itu yang belakangan lagi update menghangat lah di kalangan profesi arsitek
Jadi rencananya itu akan menggantikan surat kompetensi arsitek kalau nggak salah. Jadi oleh Dewan Arsitek Indonesia itu sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Arsitek. Kemudian ada lagi nanti di apa namanya, profesors, kita menyebutnya profesors. Jadi di profesors ini kita coba angkat tadi ya yang seperti gue pernah sampaikan juga tadi, keberagaman profesi dari lulusan arsitektur FTU ini sangat beragam gitu. Jadi ya itu kekayaannya, ya itu yang coba kita angkat. Jadi kayak menampilkan profil-profil lulusan arsitektur FTUI yang dengan profesi berbeda-beda tadi. Jadi mungkin mereka bisa sharing cerita dan mungkin ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ke teman-teman alumni. Yeah. Kemudian ada lagi ya tadi juga disinggung oleh Angki sama tentang diaspora ya. Jadi itu kita punya juga kekayaan diaspora dari alumni arsitektur FTUI. Nanti kita coba angkat juga pengalaman mereka hidup di dunia yang berbeda, jadi hidup di belahan bumi yang berbeda dengan kita. Kira-kira pengalaman-pengalaman apa sih yang bisa mereka bagikan dan bisa menginspirasi teman-teman juga. Kalau dari itu semua, tentu yang sangat sangat penting dan tidak bisa kita lupakan adalah database. Jadi semua itu nggak bisa jalan kalau kita nggak mengupdate dan mengumpulkan database tentang alumni arsitektur FTUI. Karena seperti tadi ya, kita gimana bisa tahu ada diaspora di mana kalau database-nya nggak ada gitu kan? Atau kita gimana bisa tahu profesi-profesi apa yang digeluti oleh alumni tanpa adanya database. Nah itu juga salah satu program kita yang akan kita jalani juga. Ya, memang itu kalau menurut saya itu database itu adalah kunci sih. Jadi mungkin 3 tahun itu ya berjalan untuk pengumpulan database, karena database itu kan sangat berjalannya aktif ya. Ada yang masuk baru, ada yang mungkin ya kalau keluar nggak mungkin ya, mungkin ya ada yang udah mendahului kita meninggal dunia. Iya. Seperti itu sih. Kemudian ada lagi optimalisasi media sosial. Jadi Iluni Ars itu kan udah punya beberapa format media sosial. Yang pertama adalah IG, seperti yang sekarang kita gunakan untuk IG Live ini. Ada juga Facebook, yang kebetulan bersaudara dengan IG juga. Terus WhatsApp group. Ada WhatsApp group yang bersaudara juga dengan IG dan Facebook. Ya. Kemudian kita punya website. Nah, ini juga menarik. Kita punya website yang bisa di website itu kita bisa melihat juga sebaran karya dan mungkin domisili teman-teman atau yang udah berprofesi ya. Jadi kalau misalnya yang punya karya, ya nanti silahkan diupload di website. Dan nanti bisa ketahuan tuh karya-karya alumni arsitektur FTU itu udah ada di belahan dunia mana aja sih gitu. Nah itu juga ya mungkin kita minta bantuan untuk teman-teman alumni juga, mungkin yang kalau yang belum join silahkan bergabung di website dan untuk mengisi website dan bisa upload
karyanya di situ, dan mungkin itu juga bisa jadi showcase loh buat teman-teman alumni yang mungkin belum punya website sendiri ya. Misalnya kalau misalnya mereka punya karya gitu kan, mungkin bisa mereka kasih link websitenya itu. Jadi saya kalau mau lihat karya lu gimana sih? Nah, coba aja cek di sini gitu. Nah, bisa jadi semacam itu juga sih gitu. Ya. Jadi itu mau gue tambahin juga, itu dikoreksi sama Mbak Indri itu iluniarts.id nama websitenya. Ya. Jadi kita minta sama teman-teman Iluni angkatan berapapun, kita minta tolong login, verifikasi untuk menjadi begitu. Soalnya gini, begitu login, datanya terverifikasi, itu artinya memvalidasi database kita gitu. Karena ada beberapa data yang sebetulnya nggak valid. Jadi kayak misalnya contohnya namanya dulu pernah terdaftar mau masuk UI, tapi ternyata nggak pernah kuliah di UI, dan itu masih masuk teman. Jadi untuk memvalidasi itu juga penting gitu. Ada juga yang namanya belum pernah terdaftar, ada mungkin karena kesalahan ejaan atau segala macam, itu dia harus daftar untuk validasi biar kita koreksi ya. Yang kedua, kalau udah masuk jadi member dan mau cari teman-teman seangkatan, datanya bisa dicari di situ. Jadi misalnya kita ingetnya nama panggilan aja gitu kan, ada yang kayak gitu. Ini siapa ya, nama dulu ya, tukang nongkrong bareng, tapi karena misalnya angkatan udah berapa puluh tahun nggak ketemu, nah bisa cari di situ. Jadi sekalian aja. Nah, terus udah gitu juga, nah itu yang kedua. Selain itu juga untuk showcase tadi, kita Johan, bahwa ini sebetulnya salah satu cara gratis untuk memajang portfolio. Gue lupa Jo, kita bisa pasang link IG kita nggak ya di website? Kayaknya kalau nggak salah bisa ya. Di website bisa ya? Bisa di website. Jadi orang kalau misalnya mau nyari arsitek UI, diklik gitu di situ bisa. Kedepannya kita berusaha untuk menampung karya-karya yang interior juga, dan yang lain-lainnya kita berusaha semaksimal mungkin supaya formatnya sama gitu. Termasuk ini karya-karya berupa buku atau apa namanya jurnal, iya itu juga kita masukin. Karena kan kalau nggak salah dari Pak Dekan kemarin, belakangan ini jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Fakultas Teknik FTUI itu meningkat pesat. Jadi mungkin banyak teman-teman kita juga yang menghasilkan karya jurnal. Ya. Salah satu yang menarik itu kayak Kak Ova itu juga penulis artikel dan jurnal banyak banget itu, dan ya kalau gua nggak ikutan kegiatan Iluni Ars juga, Iluni Ars sehari-hari gitu, gua nggak tahu kalau tulisannya dia banyak banget, ada tentang penghematan energi, tentang lebih banyak ke energi bangunan yang sebetulnya gue juga tertarik. Nah, itu tapi ada di misalnya database mana gitu ya. Nah, kita berusaha untuk Halo Pak Pianto baru join. Link antara source di luar, orang bisa klik di situ. Terus terang aja, selain dari karya yang arsitektural dan interior ya, karena sekarang ada jurusan interior juga, karya-karya tulisan seperti ini sebetulnya adalah kekayaan intelektual yang sangat besar, dan gue yakin itu bisa ngebantu dalam sehari-hari ya untuk tulisan kita gitu. Di luar dari tulisan-tulisan lain kayak misalnya Mbak Afianti Arman udah nulis buku, ada teman kita siapa yang kemarin Mushab, peneliti sejarah Mushab itu juga 2011 itu udah nulis buku tentang sejarah. Hai Anto, kaku nggak jelas. Nah ini ternyata salah satu David. Fenomena bahwa lulusan arsitektur UI juga banyak yang jadi penulis ya Jo? Ya. Banyak yang jadi penulis ya. Ada yang novelis juga kalau nggak salah, aduh lupa gue namanya, angkatan 2001 tuh.
Iya. Selain novelis ada nivel juga ya, nivel. Kalau Nivelis, bikin novel, bikin nivelis sih. nivelism. Ya, itu wartawan itu, yang itu malah Ya. keren banget. Gue sering baca tulisan dia ini menarik banget karena paparannya memang benar-benar ketahuan banget ini pasti arsitek ini, arsitektur. Oh iya, ada juga Yes. Rahma itu banyak nulis buku tentang traveling. Ya, tuh. Jadi memang luas banget ya. Alumni kita tuh banyak sekali profesi yang bisa mereka lakukan gitu ya. Ternyata memang namanya sangat merasakan sebenarnya ya, Kak Jo dan Kak Angki tadi juga bahwa kuliah di arsitek itu memang luas sekali gitu ya. Karena kita itu yang kuliahnya itu seperti memang desain, tapi kita penuh filosofi sepertinya ya. Jadi seperti ada bekal hidup sebenarnya kayak gitu ya. Semacam itu kalau saya merasa seperti itu. Jadi jangan lupa di arsitektur itu kita belajar juga tentang manusia loh. Tentang apa behavior, terus antropometrinya, ukuran-ukuran manusia. Nah, itu juga yang ya memang banyak juga sih yang bilang kalau arsitektur tuh ilmunya dewa dewi. Kalau waktu kita apa itu dewa? Enggak, maksudnya karena dari ilmunya dewa itu, gitu. Ya. Kalau nggak salah dari filsafat seni waktu itu ya Jo ya. Kita tuh cuma satu tingkat di bawah film. Jadi kalau bisa lihat kan paling nggak yang dulu kayak Da Vinci kan juga kalau nggak salah juga bukan yang furniture ya juga. Kan bisa Leonardo bikin, ya. Leonardo bisa da Vinci, bikin apa golden section itu kan juga. Sistine Chapel gitu. Benar tuh si dari David Nina. Kalau nggak salah di Bank Mandiri juga deh. Oh iya, terus ada yang menarik banget ya di angkatan kita tuh di 94. Dia bukan novelis, tapi dia translator. Dan banyak banget karyanya. Translator yang disumpah. Ya, yang disumpah. Dan itu banyak banget gitu. Nah, yang gue sama Johan lihat itu emang kayaknya ini kita agak lupa gitu. Maksudnya nggak bikin kegiatan yang menyentuh mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau ya kita berdua aja pribadi kepengen dengar cerita-cerita itu. Kayak misalnya sekarang lagi ada Kak Aldi 95 lagi di Korea gitu kan. Wah tuh kalau dia cerita pasti kan K-popers kan pada tertarik banget kan dengerin gitu. Lagi yang ngomong Aldi ya Jo ya? Yes. Abang Jakarta. Abang Jakarta gitu. Abang Seoul kan. Sama apa sih tadi ya? Kita masih ada satu lagi Jo. Satu kita lagi mau ada acara seminar yang bekerja sama dengan TOD yang TOD apa? Transit Oriented Development. Transit Oriented Development dan itu mungkin kira-kira dimulai di tahun 2022 ya. Mudah-mudahan kita lagi ada program yang direncanakan lumayan gede, tapi belum bisa diceritain. Tapi mudah-mudahan, nah ini masih dalam rangka TOD ini, mudah-mudahan dapat nih di awal tahun 2022, dan mudah-mudahan bisa hybrid, setengah offline, setengah online juga. Tapi memang fokusnya masih ke Jakarta ya. Ini yang, satu lagi, aku lupa tadi ngomong. Kan masalah rekrutmen. Jadi rekrutmen kita tuh continue. Selalu terbuka ya buat teman-teman. Sustainable. Jadi mudah-mudahan IG Live ini direkam terus ditonton, ada orang nonton sampai habis ya. Jadi kita terbuka untuk sangat terbuka untuk pengurus ya. Tapi kita juga terbuka untuk acara kepanitiaan. Jujur aja ada beberapa kegiatan yang tadinya idenya dari Iluni Ars, malah mau ada beberapa orang lain ya di luar Iluni Ars, baik di Iluni FT maupun organisasi lain yang nggak ada hubungannya sama UI gitu, mau ikutan bantuin gitu. Nah,
gue pribadi berharap alangkah baiknya kalau kegiatan yang dicetuskan oleh Iluni Ars itu paling enggak kita sebagai motornya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kalau ada kegiatan yang menarik dan mau ikutan, kita akan selalu terbuka rekrutmen itu. Karena kita selalu pengen terbuka aja, nggak tertutup angkatan, mau angkatan 65 kayak, mau angkatan 82, mau angkatan 2016, kita tetap terbuka untuk rekrutmen kepanitiaan. Apalagi pengurus ya, apalagi pengurus. Nah, terus balik lagi, tadi aku lupa tuh cerita. Jadi kan kita butuh orang login member ya Jo ya di website ya. Terus untuk loginnya bisa ada di ini kok, ada di IG-nya Iluni Ars. Panduannya ya. Panduannya ada di panduannya ada di sana. Jadi kalau misalnya udah login, cari misalnya mau cari teman-teman bisa gitu. Nah, cuman terus terang dari kita berharap dari setiap angkatan itu ada 1-2 orang yang mau mewakili untuk mengupdate database. Ini yang sedang kita bangun. Istilahnya kalau bahasa formalnya Dewan Perwakilan Angkatan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngelihat IG Live ini walaupun direkam juga itu, terus misalnya mikir, kayaknya yang data-data yang paling lengkap sama ini deh dari angkatan gua sama ini deh dari angkatan ini. Nah itu tolong dikasih ke kita di DM aja ke Iluni Ars. Emang itu kita terinspirasi dari Iluni Metal ya. Jadi mereka ada Dewan Perwakilan Angkatan yang bisa menggairahkan lah kegiatan kealumnian. Terutama kalau menurut gue pribadi adalah kita memang perlu ada kontrol. Jadi supaya gini, kegiatan Iluni Ars itu masih tetap sejalan dengan aspirasi anggota alumninya gitu. Jangan sampai nanti ternyata nggak diminatin, atau misalnya ada yang punya ide bagus tapi nggak pernah masuk ke kita. Nah, kita berharap kan di setiap angkatan selalu punya WhatsApp group, hampir semuanya punya. Nah, dari masing-masing admin WhatsApp group deh gitu, masuk ke kita gitu. Nah, itu mewakili pembicaraan yang ada di dalam angkatan gitu. Nah, jadi di sisi lain juga kita berharap bahwa mereka bisa mengontrol kita kalau misalnya ada hal-hal yang agak kurang berkenan atau malah dapat saran dengan perwakilan angkatan dari Dewan Perwakilan Angkatan ini. Dan ini kita berharap sih nggak cuma 1 orang ya perangkatan, kalau bisa 2 atau 3 malah. Mudah-mudahan sih bisa. Jadi salah satu kita untuk memancing gitu, istilahnya memancing ya, tanda kutip ya, mereka alumni ini untuk bisa melakukan registrasi di website iluniars.id, itu adalah salah satunya adalah acara ini ya, Kak Aki dan Kak Yo ya. Ya, jadi ini adalah sarana dari kita juga yang untuk jadi wadah gitu kan. Jadi makin kenal, jadi nanti ngingetin lagi, ayo registrasi seperti itu. Oke, balik lagi. Lihat apa yang ada di atas kepalanya. Teman-teman ingat ya, stay tune sampai selesai karena ada giveaway. Itu adalah Lego original ya, guys. Dan hadiah tidak bisa dimenangkan oleh pengurus. Nah, itu yang susah. Iya, pengurus di klub ya, nggak ada pengurus. Soalnya gue tahu ini ya. Uki udah ngincer ini. Uki udah ngincer. Dia ya sebagai panutan followers ya. Oh iya, itu Uki juga tuh pegang sertifikasi dari Lego, dari itu menurut gue tuh jarak banget. Ada yang menarik lah itu bisa di-sharing ntar. Bisa dijadwalkan juga untuk undang Kak Uki ya. Tahun 96. Ya. Oke. Baiklah. Sepertinya pemaparan dan proker unggulan sudah keren sekali ya, sudah komplit juga ya disampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi nih teman-teman semuanya, bisa lihat PDF-nya akan di-share di masing-masing angkatan ya. Bisa gitu ya? Bisa. Mereka bisa lihat karena mulai kan hanya minggu depan ya, Selasa sih kita ada kita rapikan lagi. Nah,
selama menunggu mungkin ada yang lihat IG ini dan ada masukan, cepat kasih tahu aja di DM aja ke Iluni Arts, IG Iya, Iluni Arts. Siapa tahu kita bisa yes. masukin gitu. Terutama kita butuh narasumber juga, misalnya kayak tadi kan udah cerita, kita butuh, Iya, kita ingin mengungkap profesi lulusan iya. arsitektur UI. Sama yang kedua ada stories from abroad. Jadi kalau ada teman-teman yang tinggal di luar negeri itu kan kita terus terang pengurus ke pengetahuannya akan terbatas gitu. Mungkin teman-teman yang seangkatan bisa kasih masukan. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan ini ada teman-teman semuanya alumni bisa kayak kepengen, aduh aku pengen deh ngisi di sini, aku pengen deh ngisi di sini gitu ya. Iya. Kak Johan ya, mudah-mudahan. Dan rekrutmen terbuka sepanjang 3 tahun teman-teman. Jadinya welcome Jo yang mau bareng-bareng kita give back. Ini pertanyaannya Anto bagus sekali nih Jo. Alumni. Gimana? Apa sih dia? Non IKM bisa menang nggak Kak? Oh bisa. Iya, non IKM bisa, boleh bisa menang. Bisa Tolong jelaskan IKM itu. Tapi menang apa itu pertanyaannya? Menang apa dulu itu pertanyaannya? Memenangkan hatinya Anto. Nah iya. Masih. Bisa. Kemarin ulang tahun ke berapa ya lupa tuh. Ada kok perayaannya. Apaan? Perayaan apa aja? IKM. IKM ya. Masih bisa kok masuk non IKM, masih bisa. Kita terbuka kok semua. Ini juga nggak ada hubungannya sama itu kok. Pokoknya semua lulusan semua yang pernah berkuliah di arsitektur dan arsitektur interior juga, bahkan profesi juga ya, S2 profesi juga termasuk. Itu yang S3 juga. S3 juga. S1, kelas internasional, semuanya terbuka ya. Bisa ya. Pokoknya seluruh yang ada di Departemen Arsitektur UI, alumninya welcome gitu ya. Nah, ternyata sudah bertambah lagi 16 juta orang nih peserta hari ini. Kan ini kita juga ada acara program kayak yang dari Humas ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih santai ya, yang nggak serius-serius kayak gitu, kayak sehat bersama Kaliza. Nah kayaknya ini kayak Kak Papi Anto ini nih cocok sekali nih untuk ikut kegiatannya Kaliza nih supaya lebih fit. Dan nah Papi Anto ini bisa nemenin Bang Johan juga nih untuk ikut olahraga bersama. Halo Indah. Yes, benar. Jadinya ada Indah. Papi Anto. Halo Indah. Jangan keluar kemana-mana ya sampai selesai ya. Oke, welcome teman-teman yang baru masuk. Ada Kak Indah, ada Kak Anto. Tadi udah ngoceh kece. Ya. Mungkin Liza mesti cerita kali. Liza mesti cerita, kan kita kan tadi cerita program, kita cerita dari program ya. Kita cerita visi misi. Kalau dari Humas kali Liza kali lebih tepat cerita. Oke. Boleh. Jadi kegiatan sekarang dari tim Humars ya. Iya nih, kece kita unyu. Dress code malam ini ya Kak Indah. Apapun selain olahraga, Kak Papi Anto, oke boleh, nanti aku ajak squat, bukan olahraga itu. Ya, apapun selain olahraga. Nih kita udah suruh diet nanti nih kita Jo, bahwa jadi kalau tim Humars itu adalah sepakat bahwa pengurus yang kali ini ya kita mau menjadi pengurus yang fun dan dedicated gitu, istilahnya jadinya tempatnya happy aja gitu, maksudnya bisa menjadi, karena di luaran sebanyak yang unhappy gitu ya, jadinya maksudnya kita maunya menjadi wadah untuk yang fun, seru aja. Bahkan depresi bukan hanya unhappy. Bahkan depresi bukan hanya unhappy. Kenapa? Bukan hanya ya depresi karena COVID. Oh iya. Betul. Nah ya, jadinya kayak gitu. Sebenarnya konsepnya lebih ke arah sana. Jadi mungkin teman-teman nanti perhatikan, ayo kunjungi Instagram Iluni Arts ya. Jadinya konsep materinya lucu-lucu ya. Dan itu behind the scene-nya adalah tim Humars yang sangat keren sekali. Kami ada bertiga saat ini teman-teman.
masih terbuka untuk kesempatan bergabung. Gabung. Ya, ada kakak Amal ini ya, ikan lele ikan saya sepakat gitu kan. Dia paling senang sekali bikin bikin loh teman-teman, hebat sekali, saya suka banget ya. Lalu yang ketua kita adalah Kakak Rizky angkatan 2008. Jadi komplit lumayan nih tim Humars ya. Ada dari angkatan 90-an, 3 dekade, 2000-an dan 2010 ke atas gitu teman-teman. Jadi masih terbuka banyak kesempatan. Silahkan bergabung ke tim Humars karena yang kita inginkan adalah happy-happy saja. Tapi tetap kerja benar, kerja keren gitu ya teman-teman. Selain olahraga ada kiat-kiat diet juga. Mungkin kan Papi Anto ini kan agak males olahraga ya gitu. Nah, selain itu kita ada khususnya nanti akan diet. challenge teman-teman. Ada challenge olahraga 1 menit sehari, cuma 1 menit doang. Intermittent fasting 2 minggu gitu kan lumayan juga kan ya Jo. Intermittent fasting 2 minggu tapi jangan 8 jam, 2 minggu. Jadi seminggu makan, seminggu enggak, seminggu makan. Enggak bercanda. Lupakan. Ya, yang pasti juga kita pengen juga kasih apa ya, semacam mungkin pelatihan technical skill ke teman-teman alumni juga, sama mungkin terutama yang teman-teman alumni muda ya, yang mungkin yang kemarin baru lulus, baru wisuda, itu mungkin bisa juga kita kita kasih pelatihan tentang gimana sih bikin CV atau portfolio yang baik, bisa menarik, yang baik dan menarik. Jadi untuk kepentingan pencarian kerja bermanfaat lah. Bagaimana mengisi gitu ya. Nah, harapannya memang ke depan Kak Angki dan Kak Jo, kalau saya bisa menangkap tadi yang disampaikan visi dan misinya ya, harapannya ke depan itu juga termasuk kita bisa mengembangkan divisi bisnis ya Kak Jo dan Kak Angki ya, karena awalnya kita berikan dulu gitu kan, karena biar bagaimanapun kita harus bisa memberikan manfaat gitu loh ya kan untuk para alumni itu, benar ya. Jadinya pertama kita berikan dulu, connect dulu di antara 2.600 orang itu ya alumni kita semuanya. Dan in future gitu ya, ada divisi bisnis yang akan jadi istilahnya daripada cari keluar, kita cari ke alumni dulu gitu. Dan bisa semua akan terpacu untuk memberikan kualitas yang baik, harusnya sih begitu ya Kak Jo dan Kak Angki ya, supaya bisa menjadi bagian dari pilihan teman-teman yang lain gitu. Daripada keluar, mendingan gue ke teman gue alumni kayak gitu kan. Termasuk tadi salah satu dari yang optimalisasi database itu. Jadi kita pengen mendata teman-teman alumni yang punya bisnis, jadi bisnis apapun, bisnis UMKM ataupun yang udah besar. Jadi bisa itu tadi bisa untuk kepentingan kita juga gitu. Jadi kalau ada yang pengen cari, kayak misalnya Angki automation, mungkin ada yang lagi nyari automation, ya udah kan bisa tinggal kontak Angki aja gitu. Tapi nggak boleh iklan di sini. Terus gue bilang iklan. Ini Papi Anto ini property development dia. Jadi developer. Ya, tapi development kan orangnya developer kan ya. Makanya berkembang. dia nge-develop terus ya. Nah, itu salah satu itu salah satu bidang karir yang selama ini tidak terdeteksi sebenarnya, tapi sebenarnya sama kita ya tapi pas di list banyak banget loh itu yang pekerjaannya di dunia properti, banyak banget gitu. Oh iya, ini itu bagus tadi tuh, ada yang sketsa tangan. Nah ini yang kalau TV boleh iklan, yang nggak boleh iklan pengurus, nanti orang dalam bilang nggak boleh. Kalau anggota boleh banget iklan. Kita mau bikin database bisnis alumni. Jadi harus beriklan. Tapi orang dalam nggak, orang dalam belakangan. Nah ini kayak misalnya contohnya tadi,
Kalau apa yang sketsa tangan? Ini saat ini yang sebenarnya harusnya udah ada adalah komunitas sketsa Iluni Art. Jadi kalau Iya, padahal teman kita Yoso itu juga pentolan sketsa, tapi di luar ya, bukan kita kan di karena luar, mungkin nggak ada. ya, Oh, kalau di jadi ya. Ning tuh. Jadi banyak sebetulnya banyak bibit-bibit kita bisa bikin komunitas sendiri sebenarnya. Cuman selama ini kayaknya belum ada yang merhatiin. Nah, salah satu yang kita coba mulai bangun adalah uh, apa ya kayak bukan menelurkan ya, apa ya, menyuburkan tumbuhnya komunitas di dalam alumni ASUI. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak Anto, misalnya komunitas penggemar makan enak gitu, bisa dibikin aja komunitas penggemar makan enak arsitek UI gitu. Boleh tuh kayak gitu. Terus kalau kan Kak Ayu 96 tadi kan komunitas runners gitu. Ars UI runners kayaknya harus dibikin gitu. Triathlon kalau dia sih udah bukan runners. Ya, triathlon lah. Iya, Ya, boleh tuh kayak saya gitu. bikin oke, jadinya peluangnya bisa Iya. semuanya dan itu Iya. hanya bisa kita ketahui jika database kita komplit ya Kak Angki ya. Iya, Paling iya, tidak betul. 80 dari situ Iya. nanti bisa disortir gitu kan. Oh ini yang ini ternyata ada sekian orang, yang Betul. komunitas ini ada sekian orang. Jadi kita Iya. kelompok-kelompokkan dan saling berhubung satu sama lain ya. Dan kalau Amin, bisa, amin. kalau nggak ada dibikin aja gitu. Kayaknya Ya. Anthony kayaknya beneran pengen bikin komunitas penggemar makan enak. Kayaknya ketawanya kan cemburu. Kita kuliner kan ada tuh. Kalau di beberapa tempat komunitas kuliner kan. Kuliner. Jadi ada sebetulnya kalau yang gue lihat ya, yang belum ada adalah komunitas kuliner Jakarta. Kita sambil jalan-jalan sambil cari tempat makan enak. Gitu. Anto pasti setuju. Oh iya, ayo. Nah itu sebenarnya yang jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dijalankan bersama kayak goes heritage gitu, sambil sepedahan, sambil ngeliat sejarah arsitektur gitu kan. Dan itu menurut gue tuh harusnya udah mulai banyak lagi lah gitu. Kita udah boleh, yang penting vaksin ya, terus prokes vaksin, pakai masker, jaga jarak gitu. Kegiatan seperti itu bisa dilakukan. Oke, baiklah. Sepertinya makin seru sebenarnya, tapi kita harus melihat kesempatan waktu yang diberikan oleh IG Live adalah maksimal 1 jam. 1 jam. Ini udah lewat ini dari tadi. Udah lewat. Udah lewat ini dari tadi. Udah hampir 2 jam. Udah lewat 15 menit. Udah lewat 15 menit. Oh iya. Karena kita topiknya menarik. Ya Jo ya. Mungkin karena pakai topi Papua juga mungkin. Iya. Gak berani dia. Gak berani tetap. Kalau gue sih ngerasa karena antusiasmenya masih ada nih kayak si Papian. Sebelum putus. Pak Agus Pranantio nih, teman kantor tapi beda grup. Halo, Kakak Agus. Nah ini. Baik, saya mengingatkan lagi teman-teman akan ada giveaway ya. Pertanyaannya tadi kira-kira alumni arsitek UI yang terdaftar itu ada berapa ratus? Yang apa? Alumni arsitek UI yang terdaftar itu ada berapa ratus? Jadi nggak perlu belakangnya, tapi berapa ratusnya itu? Kan tadi udah disebutin sampai berkali-kali ya. Iya, jadi menebak berapa ratus? Adalah itu. Okay. Sekian ratus gitu. Ya, gitu. Boleh dijawab di komen, di chat, teman-teman. Makanya Uki nggak boleh jawab. Nggak boleh, karena dia megang database, dia tahu jumlahnya. Iya, dia yang input ya. Iya. Oke, ayo siapakah yang berani terima tantangan Kakak Angki menjawab berapa? Ini terbuka sampai masih lama kan? Ini IG Live direkam atau? Otomatis nanti dia akan request untuk rekam. Oke, kalau gitu berarti masih dibuka sampai hari Senin ya. Kita buka hari Senin aja ya. Jadi nanti kita promote, oke. Iya. Oke, lihat dulu boleh nyontek. Pinter dulu ya. Oke. Udah di post di WNG Simpul Ars, yes.
Sebaiknya malah Oke, Kak Uki. pertanyaan ini diposting aja di Simpul Art. Mungkin siapa tahu ada yang Oke. komen. Sip, jadi nanti kriteria pemenangnya siapa nih? Bagaimanakah yang akan menjadi pemenangnya? Tetap harus DM dengan angka yang tepat dan DM pertama kali. Jadi ada buktinya ke IG Iluni Art. Oke, berarti DM ya. DM ya. Teman-teman catat, oke, udah ada yang jawab nih, Kak Angki nih. Gak bisa, 2400. harus DM, gak bisa. Udah salah caranya, salah jawabannya, kamu saya hukum. Tiwi juga nih. Nah. Kak Tiwi dan Kanisa, silahkan DM IG Iluni Ars, oke? Ya, ditunggu Kalau ya. nggak bener, DM ganti dulu ke Iluni Ars ya, boleh cek dulu. Ya. Kalau enggak. Oke, baiklah. Oke. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Sepertinya kita sudah hampir ke penghujung acara ya. Oke. Ya, ditunggu ya. Kak Jo, tanya. Yes, Ya, Johan ini tutup. adalah Lego original ya, ya. Lego original, bukan abal-abal. Abal-abal pokoknya kalau dari Angki sama tim BP. Oke. Oke, sip. Ya. Kita akan tutup ya, teman-teman. Thank you ya. Thank you ya. Thank you. Oh, Liz. Yes. Tolong kasih tahu dong kapan lagi ngadain kayak begini. Oke. Untuk jadwal Mabars ya, sementara ini kita akan siapkan untuk 1 bulan sekali, teman-teman. Yang jelas malam minggu. Minggu ya. Ya, yang pasti malam minggu lah ya, namanya juga Mabars ya. Malam minggu bareng Ars ya kan. Okay. Setiap malam minggu teman-teman, dan kita jadwalkan adalah setiap bulan. Setiap bulan. Di week pertama. Oke. Sabtu pertama ya berarti ya, malam minggu pertama setiap bulan. Setiap bulan. Ini sementara ya, tapi nanti seandainya feedbacknya tergantung balik lagi tergantung feedback. Okay. Jika misalnya ada sesuatu dan lain hal, ada request atau seperti apa, kita akan rundingkan lagi, diskusikan lagi. Oke, ya. Jadi pokoknya intinya tim Humars adalah maunya everybody happy gitu ya. Okay. Walaupun nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak kita berusaha, teman-teman. Yeah. Sebanyak mungkin, lebih banyak yang happy daripada yang unhappy gitu ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Thank you ya. Mari kita cukup bersama. Thank you. Ya, assalamualaikum. Thank you Kak Angki. Ya. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Happy weekend. Bye bye. Okay.